Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fadlan Yahya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pasar modal. Sebelum itu, kita akan berkenalan dengan pasar modal itu. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah suatu mekanisme keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor dengan cara menjual saham atau obligasi, serta memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan tersebut. Pasar modal memungkinkan transfer dana dari investor yang memiliki kelebihan dana kepada perusahaan atau pihak yang membutuhkan dana untuk pertumbuhan atau proyek-proyek bisnisnya. Salah satu tujuan pasar modal adalah memungkinkan pemodal, yaitu investor, dan peminjam, yaitu perusahaan, untuk saling bertemu dan mendapatkan manfaat. Berarti hukum pasar modal itu adalah hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi keuangan yang dilakukan di dalam pasar modal. Hukum ini menetapkan kerangka kerja, peraturan, dan tata cara untuk mengatur bagaimana perusahaan efek, investor, atau lembaga keuangan, serta produk keuangan itu diperdagangkan, diawasi, dan diatur untuk memastikan adanya transparansi, keamanan, dan perlindungan bagi pelaku pasar modal, termasuk investor. Di Indonesia sendiri, hukum pasar modal itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, isi kandungan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini yaitu yang pertama, pengaturan umum, berisi definisi-definisi, tujuan, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pasar modal di Indonesia. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal menetapkan pembentukan lembaga pengawas pasar modal, pada waktu itu bernama Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, sekarang itu berubah nama menjadi OJK dan memberikan kewenangan serta tugas dalam mengawasi, mengatur, serta mengembangkan pasar modal. Yang ketiga itu penawaran umum dan pencatatan efek, mengatur proses penawaran umum kepada masyarakat dan persyaratan pencatatan efek di bursa efek. Yang keempat, perusahaan publik, bersih ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan publik serta peraturan tentang pengungkapan informasi. Yang kelima, transaksi efek, menjelaskan tentang mekanisme transaksi efek, perdagangan efek di bursa efek, serta peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas transaksi efek. Yang keenam itu kewajiban emiten dan perusahaan publik, mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh emiten dan perusahaan publik dalam menjalankan kegiatan pasar modal. Yang ketujuh, pelanggaran dan sanksi, menetapkan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini. Yang ke-8 atau yang terakhir itu pengadilan pasar modal, menetapkan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pasar modal. Nah, undang-undang ini kan udah ada. Nah, siapa badan penegak hukum pasar modal itu? Yang pertama, kalau di Indonesia itu penegak hukum pasar modal yaitu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab sebagai lembaga pengawas dan regulator utama dalam menegakkan hukum di dalam pasar modal. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi serta mengatur kegiatan di pasar modal. Untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan lainnya yang terkait. Nah, selain OJK, penegak hukum yang ada di Indonesia ini itu bisa dari aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan pasar modal. Mereka memiliki peran untuk menyelidiki, menindaklanjuti, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran mereka penting dalam menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku pasar modal yang melanggar hukum. Nah, kasus-kasus pelanggaran pasar modal, hukum pasar modal di Indonesia ini ada beberapa. Contohnya itu ada seperti insider trading. Insider trading itu kasus di mana seorang memanfaatkan informasi rahasia yang tidak publik untuk melakukan transaksi saham atau efek lainnya
yang kemudian memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak adil kepada mereka yang terlibat. Contoh kasus insider trading di Indonesia ini yaitu seperti kasus saham Semen Gresik pada tahun 1998. Yang kedua, kasus Bank Danamon pada tahun 2012 dan yang ketiga, kasus Bank Muamalat pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, yang kedua itu ada kasus manipulatif pasar. Manipulatif pasar itu apa sih? Terjadi ketika individu atau entitas mencoba untuk mengatur harga atau volume perdagangan saham atau instrumen keuangan lainnya dengan cara yang tidak wajar atau tidak sah. Kasusnya itu kalau di Indonesia itu seperti kasusnya transaksi saham PT Bank Piko Tbk pada tahun 1997. Nah, yang ketiga itu ada kasus penggelapan dana investor. Kasus ini di mana pihak tertentu seperti manajer investasi atau perusahaan menggunakan dana investor untuk kepentingan pribadi atau mengalihkannya secara ilegal, mengakibatkan kerugian bagi investor. Contohnya itu kalau di Indonesia itu pernah viral beberapa waktu lalu seperti Doni Salmanan dan Indra Kents. Nah, yang keempat itu ada kasusnya pengungkapan informasi pasar modal. Terjadi ketika perusahaan tidak memberikan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap kepada publik atau investor terkait kondisi keuangan atau operasional yang dapat mempengaruhi nilai saham atau keputusan investasi. Contohnya itu kalau di Indonesia seperti kasusnya Enron Corporation. Yang kelima itu penawaran umum dengan tidak jelas. Kasus ini di mana entitas yang menawarkan saham atau efek kepada publik memberikan informasi yang tidak akurat, menyesatkan atau tidak benar dalam proses penawaran umum. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada pelanggaran aturan dan regulasi pasar modal. Kesalahan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau individu terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, dan Peraturan Pasar Modal lainnya. Contohnya itu seperti kasusnya PT Sinergi Millennium. Nah, bagi para pelanggar hukum pasar modal ini tentunya memiliki hukuman pelanggaran. Nah, hukuman pelanggaran bagi pelanggar hukum pasar modal yaitu ada pertama denda. Pihak yang melanggar hukum pasar modal dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang ada. Besarnya denda bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, yang kedua itu ada sanksi administratif. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan atau individu yang melanggar peraturan pasar modal. Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, pembukaan sementara izin, atau pencabutan izin usaha. Nah, yang ketiga itu penghentian kegiatan bisnis. Dalam kasus-kasus tertentu, OJK dapat memberhentikan sementara atau bahkan secara permanen kegiatan bisnis entitas yang terlibat pelanggaran serius. Nah, yang keempat itu penjatuhan hukuman pidana. Pelanggaran serius seperti insider trading, manipulatif pasar dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Ini bisa berupa hukuman penjara, denda yang lebih besar, atau kombinasi dari keduanya. Nah, hukuman-hukuman ini itu tentunya ada tujuan yang bertujuan untuk memberikan efek jerah, mengembalikan kepercayaan investor, serta menjaga integritas dan transparansi pasar modal. Tipe hukuman yang diberlakukan biasanya itu disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan serta dampak dari pelanggaran tersebut terhadap pasar modal dan para investor. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang hukum pasar modal di video kali ini. Semoga bagi kalian yang mendengarkan dapat memahami apa yang saya jelaskan dan memberikan manfaat bagi kalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.